Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah orang tua meninggal dunia, ada banyak cara bagi seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya, bahkan dapat menghilangkan siksa kubur orang tuanya. Seorang anak bisa memberikan kebaikan bagi orang tuanya yang telah meninggal berupa aliran pahala, dengan syarat selama mereka memiliki ikatan iman. Orang tua tidak meninggal dalam keadaan musyrik atau tidak meninggal dalam keadaan kafir. Doa anak yang soleh kepada orang tua yang beriman yang telah meninggal dunia, Allah jadikan sebagai doa yang mustajab. Allah jadikan sebagai pahala yang tetap mengalir kepada orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Berikut adalah amalan yang dapat dilakukan oleh seorang anak untuk memberikan kebaikan dan menjauhkan orang tua dari siksa kubur. Yang pertama, mendoakan dan memohonkan ampunan baginya. Amalan yang memberikan kebaikan setelah orang tua meninggal adalah doa yang tulus kepada orang tua. Doa tersebut mencakup doa rahmat, meraih surga, selamat dari siksa neraka, dan istighfarlah memohon ampunan untuk orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah benar-benar mengangkat derajat seorang hambanya yang soleh di surga. Maka ia pun bertanya, wahai Rabbku, bagaimana ini bisa terjadi? Lalu Allah berfirman, karena istighfar anakmu untuk dirimu. Hadis riwayat Ahmad. Lalu yang kedua, bersedekah untuk orang tua. Sedekah mengatasnamakan orang tua yang sudah meninggal, maka hal itu akan sampai kepada orang tua. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya ada seseorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia berkata, sesungguhnya ibuku meninggal secara tiba-tiba dan tidak berwasiat apapun. Dan aku berprasangka kalau dia berwasiat, maka dia akan bersedekah. Apakah ibuku akan mendapat pahala apabila aku bersedekah untuknya? Nabi menjawab, ya. Hadis riwayat Muslim. Begitu pula dalam riwayat lain diterangkan, sesungguhnya ibu dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu meninggal dunia. Sedangkan ketika itu Sa'ad tidak di rumah. Kemudian Sa'ad mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dunia. Sedangkan pada saat itu aku tidak berada di sampingnya. Apakah bermanfaat jika aku menyedekahkan sesuatu untuknya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, bermanfaat. Kemudian Sa'ad mengatakan kepada beliau, kalau begitu aku bersaksi padamu bahwa kebun yang berbuah ini aku sedekahkan untuknya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, menjaga silaturahmi dengan keluarga dan melunasi hutang orang tua. Salah satu bentuk berbakti kepada orang tua yang tingkatannya sangat tinggi adalah menjaga hubungan silaturahmi dengan seluruh keluarga yang masih kerabat dekat dengan orang tua dan orang-orang yang menjadi teman dekat orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bentuk kebaktian kepada orang tua yang paling tinggi
menyambung hubungan dengan orang yang dicintai ayahnya setelah ayahnya meninggal. Hadis riwayat Muslim. Dari Malik bin Rabi'ah Asy-Sya'idi radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seseorang dari Bani Salamah. Kemudian dia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada cara bagiku untuk berbakti kepada orang tuaku setelah mereka meninggal?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya, mensolatkan mereka, memohonkan ampunan untuk mereka, memenuhi janji mereka setelah mereka meninggal, memuliakan rekan mereka, dan menyambung silaturahmi yang terjalin karena sebab keberadaan mereka." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap amalan yang dikerjakan oleh anak yang soleh akan memberikan kebaikan bagi orang tuanya yang telah meninggal dunia. Karena anak yang soleh merupakan hasil jerih payah orang tua ketika di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang paling baik dari makanan seseorang adalah hasil jerih payahnya sendiri, dan anak merupakan hasil jerih payah orang tua." Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Sungguh sangat merugi jika orang tua mengajarkan anaknya hanya untuk mengejar dunia, padahal anak yang soleh adalah modal utama untuk mendapatkan aliran pahala walaupun orang tua telah meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim.